Teman silakan duduk. Shalom. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat pemeliharaan Allah luar biasa ya dalam hidup kita. Hari ini saya diberikan tema Providentia Dei. Itu artinya pemeliharaan Tuhan buat kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu terbukti memelihara kehidupan kita tiap-tiap hari dan tiap-tiap langkah hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita pada hari ini, saya mengambil dari Mazmur 27. Mazmur 27, nanti kita akan bisa melihat ayat-ayat firman Tuhan di tempat yang lain. Aman dalam perlindungan Allah. Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sampai di sini firman Tuhan untuk kita. Nanti ayat-ayat yang berikutnya juga menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kita. Tema ini menarik sekali ya. Saya senang sekali dan memang ketika saya merenungkan, saya tanya dengan Pak Niko, apa tema minggu ini? Providentia Dei. Hati saya ya luar biasa gitu. Memang saya merasakan pemeliharaan Tuhan di tahun yang lewat-lewat itu ya. Dan memang kita melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita masing-masing. Seperti itu, sebuah perenungan yang sangat luar biasa. Pengertian Providentia Dei itu ada dua ya. Ada dua. Itulah yang pertama itu pemeliharaan Allah bagi umatnya ya, sebagai kuasa Allah atas seluruh ciptaan dan sebagai pemerintahannya dalam segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. Nah, sesuai dengan maksud dan ketetapannya. Jadi Tuhan yang pemeliharaan Tuhan atas kita. Yang kedua, Providentia adalah implementasi rencana Allah yang kekal, yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi pemeliharaan Allah melingkupi setiap langkah hidup, baik kita susah, baik kita senang, baik kita bahagia, atau baik kita terkena apapun, gitu ya. Nah, pemeliharaan Tuhan itu banyak cara Tuhan memelihara kita, dan berbeda masing-masing kita Tuhan pelihara. Tapi yang jelas, kita ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah providentia. Saya mau melihat ke belakang. Kalau kita melihat firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan banyak sekali contoh pemeliharaan Tuhan atas umatnya, atas orang percaya, atas gerejanya. Banyak sekali contoh. Saya mau melihat contoh-contoh itu bagi kita. Dan mungkin pengalaman kita sendiri pun kita merasakan ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita berbeda-beda ya. Nah, bangsa Israel selalu bermazmur untuk mengenang bagaimana Tuhan itu sudah menyelamatkan mereka. Nah, saya mau melihat beberapa contoh di sini Bapak Ibu. Ada dua aspek perlindungan Tuhan. Perlindungan tentang keselamatan dan juga perlindungan dalam kebutuhan. Nah, ada beberapa ya. Kadang-kadang Tuhan punya cara gitu. Bukti pemeliharaan Tuhan itulah cara Tuhan juga dalam melindungi umatnya atau anaknya. Yang pertama saya melihat ya, Tuhan itu punya cara banyak ya. Nah, Tuhan kadang-kadang berintervensi melawan hukum alam. Ya, itu contoh banyak ya, bagaimana bangsa Israel
Tuhan pelihara waktu musuh menyerang, menyeberang laut Teberaud ya. Nah, laut itu bisa terbelah gitu. Nah, mustahil gitu ya. Nah, terus yang kedua, ketika Tuhan memberi perlindungan, memelihara Sadrak, Mesak dan Abednego, apa yang Tuhan buat? Kalau bukan Tuhan kan tidak mungkin api itu tidak menghanguskan mereka kan. Nah, tetapi mereka tidak hangus, gitu ya. Tuhan pelihara di situ. Nah, yang kedua, Tuhan memakai penderitaan dalam pemeliharaannya. Mengapa kok bisa dalam penderitaan? Siapa yang dalam penderitaan? Siapa yang dalam penghinaan, dalam fitnahan? Akhirnya menjadi seorang yang besar. Itulah Yusuf, ya kan? Nah, itu Tuhan melindungi, atau cara Tuhan memakai, mau memelihara anak Tuhan itu dengan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, difitnah, gitu ya. Terus bermacam-macam cara untuk menghancurkan Yusuf, tapi pemeliharaan Tuhan tetap kepada Yusuf karena Tuhan punya tujuan. Yang ketiga, Tuhan kadang-kadang juga memakai cara Tuhan mencegah kita untuk melakukan kejahatan. Siapa itu? Itulah Paulus. Tuhan mau memakai Paulus, Tuhan pelihara dia, dan Tuhan suruh dia buta gitu ya. Tuhan patahkan seluruh keangkuhan hidupnya. Ketika itu dia menjadi mengikut Tuhan dan membunuh ya banyak orang yang sudah teraniaya oleh dia. Tapi akhirnya Tuhan mau pakai dia, dan Tuhan punya cara untuk menangkap dia supaya dia mencapai tujuan Tuhan, ya kan? Itu Paulus. Yang berikutnya, kadang Tuhan juga memakai orang yang memberkati kita. Kalau dunia memberkati anak Tuhan, maka dunia itu diberkati. Tapi kalau dunia melawan anak Tuhan, maka dunia itu akan dilawan oleh Tuhan. Ya kan? Itu contoh apa? Abraham. Ya. Firman Tuhan katakan kepada Abraham, diberkatilah orang yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuk. Ya kan? Itu kepada Abraham. Jadi itu janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada anak Tuhan. Jadi nggak usah khawatir kita ya. Kalau orang mengutuk kita ya terima kasih aja. Karena terbukti, terkutuklah orang yang mengutuk engkau, diberkatilah orang yang memberkati engkau. Dunia banyak membenci anak Tuhan ya. Tapi Tuhan yang akan melawannya. Dan yang berikut, Tuhan memakai orang yang lemah gitu ya. Kalau kita melihat itu contohnya, itulah ketika Yohanes di Pulau Patmos. Gereja di Pulau Patmos itu kecil ya, mungkin lemah ya, orang kecil ya dalam sejarah gereja. Tapi itu melawan Roma yang begitu besar ya, yang begitu ya, tidak mungkin, mustahil gereja yang kecil itu bisa menang ya. Nah, itu dalam sejarah gereja dicatat ya. Kemenangan sama sekali tidak mungkin kalau kita melihat secara mata kita. Tetapi kenapa bisa menang? Ada tangan Tuhan untuk memelihara gerejanya. Itu. Nah, ini beberapa contoh bagaimana bukti dan cara Tuhan memelihara anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, aspek kehidupan. Tadi aspek perlindungan, Tuhan memelihara. Nah, aspek kehidupan, kebutuhan hidup kita, makan, minum, pakaian. Contoh aja bangsa Israel, ya kan? Nggak ada makanan, Tuhan kirim mana. Nggak ada lauk, apa yang Tuhan kirim? Burung puyuh, ya. Itu pemeliharaan Tuhan loh kepada bangsanya. Tuhan yang sudah memilih mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka terlantar. Tuhan tidak membiarkan mereka
terlunta-lunta, tidak ada apa-apa. Nah, Tuhan kirim makanan, tidak ada air. Tuhan kirim mereka air supaya mereka bisa minum. Lalu apa lagi yang Tuhan buat untuk memelihara anak-anaknya? Semua punya Tuhan, ya. Kesehatan, umur panjang. Ya, kita tidak tahu umur kita seberapa gitu ya. Tapi pemeliharaan Tuhan ada di dalam umur-umur kita, di dalam tangga-tangga usia kita. Nah, umur panjang diberikan Tuhan buat kita. Nah, dalam Mazmur 91 ayat 5-7, Tuhan pemeliharaan Tuhan untuk kita. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di dalam tangan kanannya, kekayaan ada di tangan kirinya. Pekerjaan, nah, kekayaan, pangkat, pendidikan, semua itu diatur oleh Tuhan untuk kita. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan pernah ngomong sama saya, pendeta-pendeta, gaji mereka berapa lah, gitu kan? Nggak seberapa, tapi anaknya bisa sukses, bisa kuliah, gitu ya, bisa tamat. Nah, kalau secara gaji itu nggak bisa membiayai anaknya sekolah gitu loh. Tapi sanggup, bisa anak sampai selesai. Itu penyertaan Tuhan kan, pemeliharaan Tuhan. Nggak tahu dari mana berkat Tuhan. Ada saja. Ya nggak usah khawatir para pendeta. Nah, seperti itu ya. Ada cara Tuhan memelihara. Banyak loh anak-anak Tuhan, apa anak-anak pendeta yang sukses kan? Dan Tuhan tidak biarkan. Kalau dihitung berapa lah ya gaji pendeta ya Pak Niko? Kecil gitu ya. Nah, tuh. Nah, pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita karena Allah tahu dan tak pernah salah, gitu ya. Dan berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar, ya kan? Tidak pernah tertukar. Nah, jodoh bisa tertukar kali ya. Kalau pacaran bisa tertukar. Kadang-kadang di sekolah-sekolah teologi bisa tertukar. Nanti pacaran dengan itu tidak selesai, nikahnya ke tempatnya orang lain gitu ya. Ada yang seperti itu, banyak mahasiswa yang kayak gitu. Pacaran dengan A, tiba-tiba tuh menikah dengan B gitu ya. Nah, itu maksudnya intermezzo aja Bapak Ibu. Nah, tapi Tuhan tidak pernah salah dalam hal apapun juga ya. Termasuk jodoh, nggak salah. Mungkin kita pacaran mungkin dengan orang yang salah gitu ya. Tuhan bilang bukan itu yang saya siapkan untuk kamu, tapi yang ini. Nah, akhirnya Tuhan menemukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, providensia Allah itu punya prinsip. Tidak kita bisa main-main. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tadi sudah kita lihat bukti-bukti dalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita juga memikir dalam hidup kita sendiri, pasti kita merasakan apa pemeliharaan, apa cara Allah memelihara saya. Ada seorang misionaris ya, mereka berdua ke Afrika pelayanan. Nah, sampai di situ memang di tempat mereka itu banyak penjahat ya. Jadi orang-orang yang datang selalu dianiaya atau selalu diambil, dirampas barang-barang mereka atau uang mereka diambil. Nah, waktu mereka datang ke satu rumah itu, mereka bersih-bersihin rumah. Ternyata banyak sarang tawon. Mereka disimak semua. Jadi muka mereka bengkak-bengkak semua, sampai mereka kesakitan. Nah, akhirnya pas waktu malam mereka tidur dan memang wajah mereka tuh sudah bengkak, sudah demam, dan mereka hanya terbaring, tergeletak. Dan datang itu perampok itu, datang ke rumah itu. Sekali perampok-perampok melihat mereka berdua itu, perampok itu lari dan ketakutan. Dan dipikir mereka berdua itu hantu gitu ya. Nah, karena sudah bengkak-bengkak semua. Nah, mungkin mereka dua tadinya mungkin mau marah kepada tawon itu yang menyengat. Tapi cara Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh itu. Nah, luar biasa kan? Itu salah satu ya. Mungkin dalam penderitaan yang bengkak-bengkak itu. Tapi kalau mereka tidak bengkak, mungkin lebih parah lagi hidup mereka. Nah, itu salah satunya. Mungkin dalam hidup kita juga ya, banyak kali pengalaman itu terjadi. Teman saya, kan ketika dia mau nyetir ini, dia mau mengejar acara di sebelah itu.
harus cepat. Tiba-tiba di jalan ada itu kayu yang tumbang. Dia marah-marah dengan kayu itu, kenapa gitu ya. Nah, akhirnya dia lewat jalan lain, tapi ternyata kayu itu membuat dia tidak kecelakaan di depan sana. Dan dia bersaksi luar biasa itu. Itu salah satu juga pemeliharaan Tuhan buat kita, perlindungan Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan, providensialnya itu punya prinsip dalam hidup kita. Yang pertama, hidup orang percaya harus punya iman. Kalau kita tidak punya iman terhadap pemeliharaan Tuhan, bagaimana kita mau hidup dalam pemeliharaannya? Tidak bisa. Jadi kita harus punya iman. Prinsip iman itu harus sebagai bukti pemeliharaan Tuhan atas kita. Nah, pemeliharaan Allah itu diperlukan iman, tidak perlu khawatir. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34 itu tersirat iman di dalamnya. Ya, nanti kita bisa baca, Bapak Ibu baca ya di rumah Matius 6, ataupun kita sudah hafal ya. Yang kita hafal benar, carilah Tuhan ya. Nah, itu iman. Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu mencari Tuhan. Nah, dan ini tersirat iman kepada Tuhan, tidak perlu khawatir akan apapun juga. Di dunia ini, apapun itu, tidak perlu khawatir. Khawatir yang berlebihan. Hidup memang perlu khawatir juga. Kalau kita tidak khawatir ya kita nanti macam-macam gitu yang terjadi. Kekhawatiran itu ada baik juga, supaya kita tidak sembrono gitu ya. Tapi kekhawatiran yang berlebihan itu bisa merusak iman kita untuk bersandar dan berharap kepada pemeliharaan Tuhan. Punya iman yang teguh. Kalaupun ada badai, kalaupun ada gelombang, kalaupun ada penderitaan, kalaupun ada masalah, ada Tuhan. Tuhan sudah berjanji pemeliharaan Tuhan untuk kita kan, umat-umatnya. Jadi nggak usah khawatir. Bunga bangun Tuhan dandani, burung Tuhan beri makan. Apalagi kita sebagai anak-anaknya ini, nggak perlu khawatir ya. Apapun juga Tuhan katakan, ya janji Tuhan banyak sekali dalam firman Tuhan ini. Tapi kita harus mengimani janji itu. Makanya kita harus hidup beriman, bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau tidak ada iman, ya nggak bisa. Ya, jadi kita bisa merasakan itu. Yang kedua, prinsip yang kedua, hidup dalam anugerahnya. Tapi kalau kita di luar lingkup anugerah, kita nggak menemukan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Semua ini anugerah Tuhan, gitu ya. Nah, Matius 10 ayat 9 itu, nah Tuhan yang akan bertindak, gitu ya. Nah, terus hidup dalam anugerah Tuhan itu yang lebih nyata, lebih jelas itulah Mazmur 23. Ya. Jadi dalam lingkup anugerah Tuhan itu kita seperti domba. Domba yang selalu dijaga oleh gembalanya. Nah, hidup dalam anugerah Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada lembah kelam. Ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan dalam hidup kita. Ada. Nah, tapi kalau kita hidup dalam lingkup anugerah Tuhan, Tuhan akan menjaga. Tuhan katakan dalam Mazmur 23 itu apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa yang ada di situ? Gada Tuhan dan tongkat Tuhan ada bersama kita. Ya kan? Nah, berarti itu penyertaan anugerah Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terus apalagi? Dalam Mazmur 23, dia menggiring kita kemana? Coba kita lihat dulu Mazmur 23 ya. Tuh, mungkin ada yang bisa hafal itu ya. Nah. Membimbing aku ke air yang tenang. Itu gembala kita. Air yang tenang itu menggambarkan penuh dengan kedamaian, tenang gitu ya, aman ya. Nah,
apa lagi? Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Segar gitu ya. Jiwa kita yang Tuhan katakan ya. Jiwa kita segar. Disegarkan dia tiap-tiap hari. Nah, itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku dalam lingkup anugerah Tuhan kita. Nah, Ia yang menghibur aku. Kalau kita punya kesusahan, apa? Dia menghibur kita. Kadang kita tidak lari kepada Tuhan kalau kita punya kesusahan. Kita lari kepada manusia. Tapi Tuhan katakan tidak boleh mengandalkan manusia, harus mengandalkan Tuhan dulu. Boleh sharing kepada orang gitu ya, kepada hamba Tuhan bisa, tidak mungkin tidak gitu ya. Nah, yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Tapi Tuhan lebih dari segalanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada tongkat Tuhan yang menghibur kita. Nah, apalagi anugerah Tuhan buat kita tadi ya. Seperti contoh yang saya sudah katakan tadi ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Kalau hidangan makan minum kan? Nah, menyediakan makan minum. Mungkin tidak mewah-mewah, tapi cukup gitu ya, Tuhan sediakan buat kita ya. Itu menyediakan hidangan, makan minum. Nah, di hadapan lawan lagi katanya. Dan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Luar biasa Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya membaca Mazmur ini, luar biasa, enak banget ya. Saya jadi anak Tuhan. Saya seperti domba yang selalu dituntun. Tidak mungkin kita jadi anak Tuhan. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan itu melimpah dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kelimpahan itu harus kita bagi ya. Saya bilang dengan itu ya, keponakan saya di Sintang, saya bilang gitu ya, karena ada orang-orang bilang nanti tetangganya tuh jahat gitu ya. Kita jangan pikirkan yang jahat, saya bilang itu. Mungkin kalau dia melemparkan kotoran ayam kepada kita, kita kasih ayam goreng ke dia gitu. Seperti itu. Nah, seperti itulah hidup kita yang melimpah ini ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Kalau ada orang jahat kepada kita, jangan kita ikut jahat juga, tapi kita harus balaskan dengan kebaikan. Karena ini katanya, nah, kemurahan belaka itu akan mengikuti kita kalau kita hidup dalam anugerah. Di luar anugerah Tuhan, kita tidak sanggup ya. Di luar Tuhan tidak sanggup. Kalau orang marah-marah kita juga pasti akan marah ya. Kalau orang musuhin kita juga akan naik ya, ini kita ya. Seperti itu. Kalau orang menghina kita, mampukah kita bertahan kalau kita ada hidup dalam anugerah Tuhan? Enggak akan. Kalau orang menghina kita, mencaci maki kita pun pasti mau melawannya. Tapi kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita sanggup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, yang terakhir ini yang paling penting dalam hidup kita, itulah hidup dalam waktu dan cara Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak lepas dari kita harus hidup dalam waktu dan cara Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam cara Tuhan? Kenapa tidak pakai cara saya sendiri atau waktu saya sendiri? Nah, karena Tuhan tahu yang tepat untuk kita. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita. Dan Tuhan tahu cara yang tepat juga untuk menolong kita. Dan Tuhan juga tahu ukuran kita.
batas-batas kemampuan kita Tuhan tahu. Nah, oleh sebab itu kita harus hidup dalam cara Tuhan. Kalau kita mau dipelihara oleh Dia, jangan memakai waktu kita sendiri, jangan memakai cara kita sendiri. Nah, Tuhan tahu kemampuan kita. Waktu murid-murid dengan Tuhan Yesus pergi untuk membangkitkan Lazarus yang udah mati, Tuhan tidak menyuruhkan murid-murid itu, bangkitkan Lazarus. Tidak. Tapi Tuhan apa yang suruh kepada murid-murid? Buka batunya. Buka batu kuburannya Lazarus. Itu yang Dia suruh. Karena apa? Kalau Tuhan suruh bangkitkan, mereka nggak sanggup, kan? Nggak bisa, gitu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Tapi Tuhan katakan, buka aja batunya, dan Tuhan yang akan membangkitkan Lazarus. 3 hari kan Lazarus sudah mati, pasti sudah busuk kan? Nah, Tuhan tahu kemampuan kita. Sampai di mana kemampuan kita Tuhan tahu. Nah, Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita tidak sanggup menanggungnya. Kalau kita hidup dalam penyertaannya, kalau kita hidup dalam pemeliharaannya. Nah, dan Tuhan juga tahu waktu yang tepat buat kita. Kalau waktu yang tidak tepat bagi Tuhan, seringkali kita kecewa. Dan seringkali tidak jarang kita mengambil jalan pintas. Contoh aja Abraham. Tidak menuruti waktu Tuhan. Akhirnya malah petaka datang kepadanya kan. Nah, gara-gara salah juga ya, karena Tuhan belum beri anak, Tuhan sudah janji. Yang mana anak itu? Akhirnya dia suruhlah hampiri Hagar ya. Nah, akhirnya malah petaka sampai hari ini. Nah, seperti itu kan. Nah, itu jalan pintas karena tidak mengikut waktu Tuhan. Nah, akhirnya berbahaya. Nah, ukuran juga. Tuhan tahu keukuran kita. Kalau kita sendiri kadang-kadang salah kan. Kalau beli baju misalnya, kalau pakai baju yang longgar kan tidak nyaman. Kalau pakai baju yang sempit juga tidak nyaman. Nah, jadi Tuhan pas gitu ya, kalau Tuhan yang memberi ukuran kepada kita. Nah, kapan Tuhan memberikannya kepada kita? Pada waktu Tuhan. Jadi Tuhan tahu porsi hidup kita. Bukan berarti kita mengantuk, ya udahlah nasib saya jadi begini. Bukan seperti itu ya. Pemeliharaan Tuhan tidak seperti itu. Tapi pemeliharaan Tuhan seiring dengan waktu Tuhan, seiring dengan anugerah Tuhan itu, kita dipelihara dalam lingkup yang Tuhan mau, dalam waktu yang Tuhan mau, dalam cara yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu harus kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena Dia yang sudah memelihara kita, Dia yang sudah menciptakan kita, Dia yang sudah memanggil kita. Dia bertanggung jawab memberikan semuanya kepada kita. Lalu apa yang harus kita buat? Kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan, memelihara apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Iman itu harus dipelihara Bapak Ibu. Kalau iman tidak dipelihara, gampang goyah ya. Kalau iman tidak dipelihara tuh gampang goyah, dan gampang kita melakukan hal yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Semua harus dipelihara dalam hidup kita. Iman, pengharapan, dan kasih itu harus kita pelihara dalam kehidupan. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau mengajak kita semua. Mari kita belajar melihat cara Tuhan menolong kita tiap hari. Ya, mungkin sekecil apapun ya, kadang Tuhan mengajar kita. Jangan bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalah orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang mungkin orang-orang di sekitar kita yang Tuhan hadirkan membentuk kita lagi, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita percaya dalam perlindungannya. Nah, itu mari kita sungguh-sungguh ya, belajar melihat cara Tuhan dalam menolong kita. Yang kedua, kita mengubah konsep pemikiran kita, langkah hidup kita kembali kepada posisi kita sebagai domba yang selalu ingin dipelihara oleh Tuhan. Itu indah di hadapan Tuhan. Ingat juga yang terakhir, pemeliharaan Allah itu jangan salah artikan
Bukan gampang. Mengatakan, gampang kok Tuhan pelihara saya bisa buat dosa, nanti saya datang kepada Tuhan minta ampun, atau saya bisa semena-mena semau saya. Tidak bisa seperti itu. Nah, pemeliharaan Tuhan itu harus kita pertanggungjawabkan. Perbedensia Allah itu harus kita bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Nah, pemeliharaan Tuhan kepada orang percaya itu kita harus hidup di dalam Dia, mengasihi Dia, ya. Bukan tidak ada penderitaan. Kalau ada penderitaan pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau ada kesulitan, sekarang katanya begini, tahun ini katanya diramalkan oleh para peramal itu adalah masa-masa yang berat, katanya gitu. Nah, tapi saya percaya kalau kita tambahkan huruf K di situ menjadi berkat, gitu ya. Berat, gitu ya. Nah, orang banyak mengatakan tahun ini tahun yang berat, tapi kita nggak usah khawatir, kita tambahkan K aja. Berat, jadi berkat. Nah, seperti itu. Jadi bila kita berkata tahun inilah tahun berkat buat kita. Nah, tahun providensia, pemeliharaan Tuhan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Ingat Mazmur 27 tadi, bahwa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan terang kita, Tuhan keselamatan kita. Siapa yang akan kita tahu? Dia benteng hidup kita. Enggak perlu kita gemetar, ya. Nah, orang yang akan membenci kita, mereka akan tergelincir jatuh, gitu ya. Tapi kita harus ingat, kita mau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita.